Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kami menceritakan tentang karomah Ralilur atau Kiai Haji Khalil Rahman. Namun sebelumnya klik dulu subscribe dan bell dari channel kami Farouk Ali Ridho TV. Qurratul Ardi. Suatu ketika Haji Hairus diajak ke sebuah tempat di arah laut yang berjarak sekitar 800 meter dari rumahnya. Sebenarnya banyak akses yang bisa dilalui menuju tempat itu, namun Ralilur membawa Haji Hairus melalui jalan berlumpur yang tingginya mencapai lutut. Namun anehnya di jalan yang berlumpur itu Ralilur berjalan seperti di jalan yang tidak berlumpur. Sementara khadamnya merasa kesulitan melalui jalan yang lumpurnya mencapai lutut manusia tersebut. Sesampainya di tempat yang ditumbuhi pohon tenceng itu, terdapat batu bulat yang menurut penuturan Ralilur bahwa batu itu lurus dengan tempat Raden Kiai Haji Imron saat jazab di atas perahu yang dinaikinya. Kiai Haji Imron waktu itu datang dari Masa Lembu menggunakan perahu dan beliau jazab di tempat ini. Tutur Haji Hairus menirukan perkataan Ralilur dan batu bulat itu oleh Ralilur diberi nama Qurratul Ard. Perjalanan misterius ke Gunung Argo Bondowoso. Pada tanggal 27 Ramadan, Ralilur mengajak khadamnya Hairus dan Bujairimi untuk pergi ke Bondowoso. Bukan hanya diajak pergi, namun Ralilur memerintahkan khadamnya tersebut untuk membawa perlengkapan kemah seperti peralatan memasak, tali dan lain-lain. Setibanya di Bondowoso pada malam 28 Ramadan, Ralilur menyuruh khadamnya untuk membeli panci dan tali. Pagi harinya sekitar pukul 7, Ralilur bersama kedua khadamnya yaitu Hairus dan Bujairimi, santri asal Banyuates Sampang, berangkat dengan berjalan kaki menuju Gunung Argo. Entah berapa jauh jarak perjalanan tersebut, yang jelas dari kota Bondowoso membutuhkan waktu seharian penuh untuk sampai ke tempat tujuan. Ketiganya pun baru sampai ke tempat tujuan pada pukul 17 sore. Di tengah perjalanan ada keanehan yang terjadi pada Haji Hairus, di mana dirinya selalu tertinggal dari Ralilur. Sebab perjalanan yang dilalui berbatu dan cukup terjal. Di samping Haji Hairus membawa perlengkapan sehingga membuat Haji Hairus selalu tertinggal dari Ralilur. Pada saat menjumpai pertigaan atau perempatan, Haji Hairus merasa bingung ingin mengambil jalan yang mana, sehingga dia memanggil Ralilur dengan hatinya. Dan anehnya ketika dia memanggil Ralilur dengan hatinya, saat itu juga dia menatap untuk menempuh salah satunya, dan benar sekali akhirnya dia bisa menyusul Ralilur yang sebelumnya sempat kehilangan jejak. Setibanya di tempat tujuan yang ternyata di lereng Gunung Argo, dan konon menurut penuturan Ralilur, tempat itu adalah kuburan Damar Wulan. Di tempat itu pula terdapat batu besar yang disebut batu kerbau oleh Ralilur, dan juga terdapat rongkang yang tertutup batu yang di dalamnya berisi tawon. Bekal perjalanan di antaranya adalah air sebanyak 5 liter. Maka 5 liter air tersebut digunakan untuk keperluan selama berada di lereng gunung, seperti masak, minum dan berwudu. Ralilur memasak nasi sendiri menggunakan panci kecil yang telah dipersiapkan, sedangkan yang lain mencari kayu bakar. Namun terjadi keanehan
Namun terjadi keanehan di sini sebab kayu bakar yang dimasukkan berukuran cukup besar sehingga api menyala dengan besar pula. Akhirnya Lali Lut seperti tidak merasakan panas memegang bara api tersebut ketika mengatur perapian, dan juga anehnya nasi hasil masakan Lali Lut sama sekali tidak hangus padahal ukuran apinya terlalu besar bila dibandingkan ukuran panci yang kecil. Entah kenapa pada malam itu Haji Hairus tidak bisa memejamkan matanya dan dalam hatinya dia ingin mengetahui apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Lali Lut malam itu. Sehingga dengan rasa penasarannya dia memutuskan kemanapun Lali Lut pergi ia buntuti. Namun tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari belakang dan betapa terkejutnya dia ternyata orang tersebut adalah Lali Lut. Saat itulah Lali Lut memberinya wejangan secara pribadi yang tidak berani ia sampaikan pada orang lain. Keesokan harinya Lali Lut berkata, "Lulus, entah apa maksudnya, tidak ada yang berani menanyakan apanya yang lulus." Pada kesempatan itu juga Lali Lut mengambil buah dari sebuah pohon kecil menggunakan sebilah ranting yang ternyata buah di pohon itu adalah sebuah mustika. Kemudian mereka pun bergegas pulang dan sampai di jalan raya pada pukul 14 siang. Kemudian sampai ke Besuki pukul 15. Perjalanan pulang itu amat terasa lancar, saking lancarnya saat maghrib mereka telah sampai di Demangan Bangkalan. Demikianlah tentang cerita nyata tentang karomah Lali Lut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.